Oke teman-teman semuanya, ini adalah hari Rabu jam setengah 9 pagi. Teman-teman, kemarin antrinya saya hari Jumat ya. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Setelah 5 hari, ini akhirnya bisa naik maksimal teman-teman. Buat teman-teman yang mau trading forex, jangan lupa sama broker XM, broker forex terpercaya di dunia. Dan di broker XM teman-teman, semakin sering kalian trading, maka semakin kalian menjadi prioritas. Dengan cara apa? Mengumpulkan yang namanya poin XMC ya, XM Trader Club teman-teman. Caranya gampang untuk ngecek poinnya, kalian masuk ke personal area, kemudian kalian masuk ke menu XM Trader Club, kemudian kalian bisa cek poin XMC teman-teman. Dan di sini kalian bisa redeem loh poin kalian itu menjadi dolar seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian semakin sering kalian trading, maka level kalian akan semakin meningkat ya, dari bronze, silver, gold, platinum sampai ke elite. Nah, kalau teman-teman bisa semakin tinggi level kalian, kalian akan mendapatkan fasilitas lebih dari broker XM. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi semakin lama kalian trading di broker XM, semakin menjadi prioritas seperti itu. Oke ya, informasi selengkapnya kalian bisa langsung cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Halo Sobat YouTube semuanya, selamat datang di channel ini teman-teman, di channel Praktisi Forex ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau praktek trading sambil sekalian mau sharing-sharing ke teman-teman. Ini teman-teman, saya mau masuk di USD CAD ya, setelah tadi saya muter-muter ya. Sebenarnya di tempat lain ada signal, tapi kok saya pilih USD CAD karena yang paling ini ya, paling bagus menurut saya kayak gitu teman-teman ya. Oke, di sini saya izin untuk ambil posisi buy terlebih dahulu karena tadi saya sudah selesai melakukan analisa juga. Tinggal saya cerita-cerita ke teman-teman ya, kenapa saya ambil posisi buy di sini. Ini saya ngetes aja sih. Sebenarnya kalau untuk USD CAD ini kan trennya turun ya teman-teman. Kenapa saya ambil posisi buy? Ya, saya ngetes barangkali ini ada peluang untuk dia rebound ya teman-teman, atau untuk dia naik kayak gitu. Pertama teman-teman, zona penting seperti biasa. Jadi saya entry itu pasti di dekat zona penting. Entah itu di dekat support, di dekat resisten, ataupun supply, ataupun demand. Di sini ada beberapa support ya sebenarnya di bagian bawah sini, kalau teman-teman perhatikan. Ini ada support, ini ada support, ini ada support ya. Kita tarik ke sini. Nah, dia pertama ya dari support yang ini itu dia tertahan. Nah, tertahan, sempat retest ya, sempat turun. Nah, di sini ada signalnya di atas zona support. Jadi masih di dekat support, di sini ada pola candlestick ya. Di sini inverted hammer, sebelahnya dibuka naik. Jadi tetap sama aja teman-teman tekniknya. Ada zona penting ya di dekat-dekat support dan resisten, itu pasti saya nyarinya di situ. Tapi bukan berarti di support langsung saya buy, di resisten langsung saya sell, enggak. Di dekat support resisten, nanti saya nunggu pola candlestick-nya kebentuk. Contohnya kayak gini ya, ini masih di dekat zona support, di sini ada hammer ya, sebelahnya dibuka naik. Dan ada pertimbangan yang lain, yang ketiga dan keempat ya. Jadi zona penting pola candlestick time frame H4 dan D1. Nah, di sini saya dari tadi sudah pakai time frame H4, ini sudah oke ya time frame H4-nya. Kemudian time frame D1-nya dia hijau ya. Jadi cukup bagus ya. Gitu. Bukan berarti time frame D1 langsung buy ketika hijau, sell ketika merah, ya enggak. Kan tadi saya lihatnya dari zona penting dulu gitu, time frame H4 dulu kayak gitu. Yang terakhir ini wajib ya time frame D1, ketika D1-nya dia masih merah ya saya nggak berani untuk beli kayak gitu. Itu cuman pertimbangan terakhir sih, tapi semuanya harus tetap saya satu padukan gitu, keempat hal tadi. Gitu teman-teman. Nah, untuk stop loss-nya ini yang kelima, jangan sampai lupa. Stop loss-nya tuh di luar D1 aja. Seperti biasanya ya teman-teman, kalau saya antri buy, stop loss-nya akan di luar D1 di bawahnya sini ya. Kalau saya sell, ya misalkan sell di sini ya. Sell di sini teman-teman. Nah, pasti stop loss-nya saya akan taruh di sini, di luar D1 sini kayak gitu. Stop loss tuh enak teman-teman, naruhnya tuh gampang kalau saya. Patokannya ya di luar candle D1, kasih jarak dikit gitu aja. 135640. 135640. Oke, 135640. Di situ teman-teman. Nah, kalau misalkan dia nanti ternyata turun ya,
terus jadi merah. Kalau cuman merah hijau ya masih ada harapan. Cuman kalau turun merah neken ke bawah ya sudah tak anggap selesai ini teman. Seperti biasanya nanti kalau kena SL juga tak upload ke teman-teman lagi. Kemarin juga pernah kena SL ya, di video yang sebelumnya itu tak kasih tahu juga ke teman-teman kayak gitu. Saya pengen nunjukin bahwa memang realita trading itu kayak gini, kadang profit, kadang rugi kayak gitu, itu udah hal yang biasa. Tapi kalau teman-teman simak baik-baik ya semua video saya, yang profit, yang rugi-rugi, kalau teman-teman simak semuanya itu kelihatan banget kalau profit berapa, kalau rugi berapa. Karena memang saya cukup simpel prinsipnya. Yang jelas saya batasin kerugiannya, profitnya saya maksimalin itu. Kadang-kadang saya nunggu sampai seminggu ya, pas oh ya analisa saya ini benar, berarti waktunya saya nunggu gitu. Naik berapa hari, ya masalah gitu. Kalau memang kena SL ya sudah, analisa saya itu salah, udah jelas. Tapi kalau pas analisa saya benar, saya tunggu sampai maksimal. Ternyata naik dikit kena SL ya. Misalkan sayang ya kalau nggak ditutup langsung kena SL gitu. Ya berarti analisa saya lagi nggak benar itu gitu. Oke ya teman-teman, tak skip dulu ya. Ini adalah hari Jumat jam 9 pagi, untuk tanggalnya apain aja seperti biasa. Oke teman-teman semuanya, ini adalah hari Rabu jam setengah 9 pagi. Teman-teman, kemarin antrinya saya hari Jumat ya. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Setelah 5 hari, ini akhirnya bisa naik maksimal teman-teman. Jadi ini penting sekali teman-teman ya, patokan-patokan yang jelas dalam trading. Ya, baik itu patokan saat kita entry market, maupun patokan saat kita close entry. Ya, kapan kita masuk, kapan kita keluar. Semuanya harus clear, harus jelas. Dan teman-teman harus punya patokan kalian sendiri, ya teman-teman. Oke, kalau patokan saya itu seperti ini. Nah, kalau masalah entry-nya teman-teman, itu seperti biasa. Saya akan menggunakan hal yang sama, secara terus-menerus hal yang sama, yakni patokannya ada 4. Pertama adalah zona penting. Yang kedua adalah pola candlestick ya. Yang ketiga time frame H4 plus D1, yang keempat D1 juga harus searah ya. Jadi itu teman-teman, zona penting, pola candlestick, time frame H4 plus D1. Nah gitu. Nah kemarin tuh memenuhi syarat ya teman-teman. Zona pentingnya masuk ya. Kemarin tuh di dekat sini ada support ya. Kemarin ada pola candlesticknya juga masuk. Jadi zona penting plus pola candlestick. Time frame H4 kemarin bullish ya. Time frame D1 juga kemarin pas bullish. Ya kemarin teman-teman lihat ya, ini pas bullish teman-teman. Jadi kayak gitu patokannya. Nah, patokan untuk close-nya ataupun nutup entry-nya adalah ketika profit sudah lebih banyak dari stop loss-nya. Kalau ini udah jelas ya teman-teman. Stop loss segini, ini TP bahkan 1, 2, 3 kali SL gitu. Saya tuh SL tuh tipis-tipis teman-teman. Kecuali di SAU USD atau BTC. Kalau SAU USD atau BTC, saya pasti SL-nya lebar banget. Kadang bisa rugi sampai $150 sekali trading gitu kalau SAU USD atau BTC. Tapi teman-teman kalau di forex biasanya tipis-tipis kayak gini udah bagus banget sih. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau patokan tutup entry-nya adalah semaksimal mungkin. Yang paling penting adalah teman-teman belajarlah untuk hold profit teman-teman. Ya. Kemarin banyak yang komen, "Bang, kok bisa sih nahan entry 2 hari kayak gitu?" Jangankan 2 hari gitu, ini 5 hari pun bisa teman-teman. Karena saya tipe orang yang santai banget gitu, kayak orang yang sok-sokan nggak butuh duit gitu. Jadi trading memang harus kita perlakukan seperti itu, jangan terlalu butuh di trading ya. Jadi ya kalau kena stop loss ya udah, kalau profit ya sudah kita maksimalin kayak gitu. Ibarat kata bulan ini mau dapat berapapun itu terserah sama market, bukan terserah sama kita kayak gitu. Makanya trader yang paling enak adalah trader yang tidak ada tekanan sama sekali tentang uang. Itu dari psikologisnya sih sebenarnya teman-teman. Kalau kemampuan untuk hold profit itu dari psikologis tradingnya, memang mentalnya jadi dan tidak ada tekanan. Kalau ada tekanan kebutuhan dan lain-lain, pasti dia akan buru-buru teman-teman. Profit buru-buru nyimpen ya, takut nanti balik rugi lagi, atau buru-buru take profit kayak gitu. Bahkan belum profit aja buru-buru pengen profit gitu. Kalau saya kan nggak ada buru-burunya sama sekali gitu. Jadi mau entry
seminggu sekali pun juga nggak masalah gitu teman-teman. Dan trading yang seperti itu tuh enak banget, nggak ada tekanan, nggak ada paksaan, jadi trading tuh enjoy kayak gitu teman-teman ya. Kalau dari segi teknik sih gitu-gitu aja teman-teman ya. Saya selalu nunggu di zona support resisten, supply demand, high dan low-nya trendline, tunggu pola candlestick-nya muncul, time frame-nya pakai H4+D1 pastikan nggak berlawanan pada saat yang sama gitu. Itu doang sih gitu teman-teman. Ya kalau teman-teman yang sudah nyobain sih beberapa komentar katanya ya bagus gitu ya. Ngerasain hal yang sama ya bagus juga. Cuman ya nggak tahu juga teman-teman yang lain gitu bisa sabar atau enggak gitu. Karena trading itu sebenarnya faktor psikologis itu yang paling penting gitu teman-teman. Oke ya, sekian dulu deh sharing dari saya pada kesempatan kali ini. Saya tutup dulu, nanti saya sharing lagi di video yang lainnya ya.